Apalagi ini baru, nih, Pak? ini kamar utama. Wah, kamar utama. Ya, Udah kecil, ruang nggak kerja gede. lagi nih, komputer lagi. Iya, Laptop ruang lagi. kerja semua ya. Iya, tidur kerja. Iya, nah Rita. Halo Ibu. Ibu di sini. Ya, maaf ya Bu, kita pengen lihat-lihat nih. Ini kamar utama Ibu sama Bapak ya. Ini kamarnya mah namanya di apartemen, kamarnya seadanya. Bu, bener ya Bu. Dari tadi saya nih lihat ruang bawah sampai atas nih Bu ya. Iya. Di ruang tamu ada komputer, laptop Iya, kerja, iya, ruang bener. kerja. Bener. Sebelah situ ruang kerja. Sana juga. Iya. Iya. Bapak demen hobinya kerja ya Bu ya? Ya, iya, udah jelas. Dia kalau- badan nggak enak aja nih, sakit. Tetap kerja. Dia megang laptop aja sembuh loh. Oh, Percaya nggak itu beneran? Irit kan? Irit, nggak perlu ke dokter. Nggak perlu. Bener berarti Bapak demennya kerja ya hobinya Kerja. ya? Nah kalau Ibu hobinya apa? Waduh, hobi saya di apa ya? Iya. Hobi saya kan dia work, Iya, working. kerja. Ya saya shopping. Oh bener. Working Shop. shopping. Workshop, ya kan? Menderita Iya. banget ya gue ya. Enggak dong, happy Enggak. Oh, dong. happy ya? Happy lah, Pak. Iya. Jadi hidup balance. Happy wife, kan? happy life ya. Iya. Ini saya lihat-lihat kan nih banyak barang-barang branded ya. Ini demen banget shopping ya, demen banget shopping. Yang suka belanja nih Bu Rita apa Pak Isa? Yang sering belanja. Yang sering belanja gini. Sebenarnya kita berdua kan senengnya nge-mall, nongkrong gitu ya. Sebenarnya kalau kita ke suatu tempat segala belanja bisa kalapan dia loh sebenarnya. Maksud sih? Itu hoax itu. Goyang lagi. Saya meleng dikit, Lagu saya saya malah bisa nunggu loh di Meleng dikit langsung iya, Bapak yang hilang. belanja. Oh, lembut ya Bapak ya? Meleng Sedikit sabet. sabet ya? Pak, kan semakin orang finansialnya makin bagus, Bagus. gitu, makin tinggi apa Banyak biasanya pengen kan dikoleksi. banyak pengen koleksi kayak motor gede, biasanya kan orang-orang ya gitu ya. Terus tas-tas branded, ya kan Pak? Branded. Bapak ada nggak kayak koleksi-koleksi gitu Pak? Enggak sih ya. Saya lebih banyak ya fungsinya aja ya. Fungsi sebagai fungsi Fungsinya mana? aja. Jadi saya bukannya suka koleksi something ya. Kayak sekarang aja saya nggak pernah pakai jam, udah 5 tahun saya nggak pernah pakai jam. Nggak pernah pakai cincin. Oh iya Pak, tangan Kenapa, kosong Pak? banget. Kosong. Tangannya ya. kosong Nggak punya banget, Pak. duit. Nggak punya duit di kantong. Tapi kan di gedung banyak. Iya. Iya. Kan Pak serius kenapa sih Pak? Biasanya kan Sampai pengusaha kan gini, ya kan Pak. banyak yang apa tuh Gini berlian ya. begini Bener. pakai jam Rolex gitu Pak. Enggak lah, emang udah 5 tahun 6 tahun terakhir saya udah jarang ya. Saya ada jam-jamnya aja saya udah mau jual-jualin ya. Tapi kalau mau beli Oh kirain kayak Kasih, kirain sendiri kalau mau minta ayo ya. Gue juga gini, nggak dipakai mana gitu kayak nanya gitu. Tadi kan kata-katanya bukan kasih loh. Bukan Iya, kasih. jual-jualin, Jual-jualin. kasih-kasihin. enggak lah, emang udah tujuannya bukan itu lagi lah. Kan lihat jam bisa di handphone. Iya, Oh lagi iya, jam udah sekarang di handphone. bener. Sekarang bener ya Bu. Kayak sekarang ya, kalau dulu kan kita bermerek Bener, ya, Bang. jam apa bulpen aja bermerek Bulpen gitu. aja. Sekarang saya bulpen Kan pakai yang biasa aja. saya kan? beli yang 4.000 perak satu dia. Iya. Buat tanda tangan tuh, buat foto Yang korek. penting enak, gitu. Saya beli selosin, 2 losin. Buktinya proyek jalan terus. Masya Iya benar, yang penting fungsinya ya. Jadi lebih banyak fungsinya. Tapi ini ngomong-ngomong kayaknya banyakan baju ibu sama bapak. Ya kan biasa begitu ya. Ya begitulah. Di rumah Anda juga Baju banyak. bapak di mana Pak tanahnya Pak? Gak tahu saya juga bingung. Ada Kadang-kadang ada satu, nih bagian saya. Tiba-tiba besok udah separuh diisinya dia. Ya itu nasib lelaki. Nah, iya bener. Tinggal saya tanya mau pakai baju apa, saya cepet-cepet ambil. Karena saya taruh di koper. Suami taruh baju di Pakai koper. koper. Jadi gampang pergi. Enggak lah. Kalau nggak nih bawa nih gitu kan. Gampang pergi jadi kan. Ini ngomong-ngomong kan nih apartemen kan bagus banget nih ya, gede begini. Ini kalau apartemen kayak begini bayar maintenance-nya ini ke pengelola apa bagaimana nih Pak? Ya ke pengelola tuh. Kan kita ada pengelolanya juga. Nah kalau apartemen kayak gini maintenance sebulan berapa Pak? Ya Hitung per meter. per meter ya. iya. Per meter di sini 35.000 ya. Per meter 35.000. Kalian aja kalau ya 300 ya 35.000 kali 300. 35.000 kali 3 berapa sih? 9. Banyak lah pokoknya puyeng dah kalau dihitung. Sembilan. Tadi WA Pak ya. Pak, Ntar saya WA. Untuk maintenance 10 juta Pak. Ya ntar saya WA aja. Ntar di tuh. WA. Ya, ntar di WA. Enggak, saya mah di apartemen gua gope gua. Iya 500.000 itu juga saya mandek sebulan. Pak, tadi kan Bapak cerita katanya beli mie ayamnya dulu zaman dulu susah banget. Emang Bapak susah apa sih zaman dulu Pak? Jadi pengen tahu lagi. Dede. Ya gimana sih Pak itu Gimana, emang Pak? beneran? Enggak lah, memang dari kecil saya umur 4 tahun kan papa sama mama udah pisah kan. Iya. Jadi mama saya diajak ke Jakarta sama mama. Jadi mama saya itu kadang nggak siap kerja ya. Jadi dia kerja itu sebagai pelayan toko. Oh pelayan toko. Pelayan Penjaga toko, kantin. penjaga kantin gitu loh. Dengan pas-pasan kerja di Bogor jauh gitu kan. Dan saya tuh kerjanya nakalnya minta ampun. Saya udah miskin nakal lagi loh. Kurang apa lagi lah. Kurang apa lagi? Iya kan, orang Kurang kaya. aja apa itu? Nah intinya kalau ditanya dulu saya ya itu ya
selama saya SD, SMP, SMA ya, saya benar-benar ya hidup ya kekurangan, benar-benar kekurangan. Saya bilang saya mau makan fried chicken aja mesti naik kelas dulu, makan bakmi aja mesti nabung dulu. Uang jajan saya ingat banget, teman saya 300 perak sehari, saya tuh 100 perak 1 minggu. Ya kan? Jadi bayangannya kayak begitu. Untung nih saya Namanya orang Indonesia mah untung Untung banget. terus. Orang untung itu jatuh, apa? untung. Saya keterima di UI. Bisa kuliah jadinya. Tuhan. Kalau saya nggak keterima di UI, saya nggak bisa kuliah. Iya. Saya bener-bener turning point saya itu ketika semester ya, pertama kamu ya. mama meninggal. Wow. Mama meninggal itu bener-bener tuh kayak saya tuh dari nakal banget sampai saya sadar. Kayak baru Isak mau sadar. jadi apa ini gitu ke depan. Udah gitu meninggal, mama tuh nggak ninggalin apa-apa. Nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, nggak punya apa-apa. Cuma ditinggalin 5 juta rupiah doang. 3 juta rupiahnya itu utangan dari bosnya. Buat saya kuliah. Ternyata kuliahnya keterima di UI, di UI, jadi kan akhirnya uangnya- mau dibalikin nggak mau bisa. bosnya. Iya, Saya bosnya akhirnya nggak jadi dikasih ke saya. Ya, Jadi cuma 5 ada juta warisan doang. 5 juta aja 5 ya. juta doang. Wah, sekarang udah Sekarang lebih 5 juta dari- doang. 5 gedung, Nah, Pak. jangan Dulu salah, belum 5 kelar, juta. 5 jutanya Belum kelar. goblok. Saya lihat ke mana saya bingung kan mau kuliah gimana. Ada gitu Masih saya nggak semester punya satu apa-apa kan ya, baru semester kuliah. 1. Saya mesti ambil S2 nih. S2 saya nggak punya apa-apa, duit 5 juta dari mana saya bisa kuliah kan. Saya pikir oh yaudah saya masukin, namanya gua anak baru lulus SMA ya. Saya masukin ke bank gelap. Bang Gelap gelap tuh apa? Bank mati gelap itu listrik kayak bangnya. bukan. Lagi Biar melawak. bunganya dapatnya gede. Oh, jadi bang gelap baru bunganya dapat gede. Iya. 8%. Iya. Akhirnya 6 bulan kabur. Habis saya nggak punya apa-apa. Habis semuanya. Ditinggal kabur Soalnya lagi. bunganya dimasukin lagi, masukin lagi, hilang semua. Jadi bayangin Bye. saya pada waktu itu cuma punya motor 1 Iya. sama saham, saya ingat banget tuh, 1 lot. Udah, saya nggak punya apa-apa lagi dan saya mesti bayar sekolah setiap bulan, nggak punya apa-apa lagi tuh. Akhirnya saya terpaksa saya kerja part timer, ya kan. Akhirnya selama itu setahun kemudian saya cerita terpaksa karena kekurangan gitu kan. Udah nggak ada Ya bisa nggak yang bisa, ditahan nggak lagi, punya Pak. uang lagi, Iya. nggak punya uang lagi. Akhirnya, Pak, Habis, akhirnya dibantuin sama saudara saya juga. Saya semester 5-6 saya udah kerja, keterima di sebagai manajemen trainee. Untung tuh dapat manajemen trainee, saya kerja di situ mulailah saya Bangkit lagi, Pak. bangkit kembali, saya bisa ini. Tapi lupa sekolah, Oh, udah lupa S2 lupa aja udah sekolah, lupa. lupa. Lulus aja kalau belum lulus. Ditinggalin Oh, gitu ditinggalin aja, tuh, Pak. Pak. Enggak, tetap kuliah, daftar aja. Tapi ada yang ngabsenin saya setiap Oh, setiap hari. Mesti thank kuliah. you tuh sama Kuliah. temennya. Iya, itu kalau saya Kasih nggak- pulpen lah. Iya, Pak. kasih pulpen lah. Baru Tapi kerja. karena asik kerja, ada gitu saya masuk properti, saya masuk pada waktu itu asik lah, pendapatan oke. Saya umur 22 tahun, 23 tahun udah bisa punya rumah sendiri, Masya Allah, punya mobil sendiri. benar kerja di situ. Nah, pada waktu itu umur 25 tahun saya ingat tuh, udah enak banget saya, udah enak hidup Jadi, saya. iya. Sekolah belum bayar, sampai ada surat mau di DO. di Kalau DO. udah 7 tahun, saya nggak disubsidi lagi dong di UI kan, Iya. sampai surat kalau nggak dikelarin DO. DO. Tapi cuek aja saya. Saya pada waktu itu pagi-pagi saya diimpin mama. Oh, ada Diimpin mama pagi-pagi bangun gitu, mama bilang, Isak, kamu dulu nggak punya uang, mau sekolah. Sekarang kamu punya uang, Kamu nggak sekolah. nggak mau sekolah. Dulu kamu lagi mau, ingat ya? Nah, iya. Saya bangun, saya nangis ya kan, Nangis saya dia, telepon nangis saya, ya dia kan. Akhirnya nangis. saya mutusin, saya pergi, saya telepon teman saya kelarin skripsi saya, ya udah. Nggak babi bu lagi, 3 bulan setengah kelar. 5 bulan kemudian saya berangkat ke Amerika dengan tabungan saya semuanya, saya pergi ke Amerika. Dulu sekolah Amerika. Ya, saya kerja dengan Kayak nunggu nonton film ya. Iya, kayaknya tepuk tangan, Ribet, Pak. Pak. Happy Maksudnya ending gitu. perjuangannya bener-bener Luar ya. biasa. Tapi luar biasa emang itu blessing lah buat saya itu. Saya merasa bahwa itu sih bukannya, saya nggak merasa itu karena saya pinter atau saya apa ya. Tapi emang itu blessing, apalagi itu menurut saya itu blessing mama ya. Iya, Iya, orang bukan tua, orang ada tua, orang tua. benar. Iya, kan. Ibu Bu Dita, kita mau nanya nih, Pak Isak ini emang jarang sedih ya? Ya, Sama benar. nggak pernah menyesal ya orangnya ya? Bu? Yes, bener banget. Itu lepas dari saya istrinya dia, maksudnya saya tahu banget dia tipe orang yang nggak pernah nyesal kali. Apapun yang udah dia putusin, pasti dia nggak akan pernah menyesal. Udah, pokoknya dia akan jalanin itu, karena menurut dia semua keputusan itu pasti nggak ada yang 100% benar, nggak ada yang 100% salah. Jadi jalanin aja. Dan itu yang saya lihat bener-bener sih, yang dia lakuin itu bener-bener persis itu yang dia lakuin sih. Pak, ini kan banyak nih kayak karyawan kan udah punya apa-apa, dibilangnya kan kurang mulu nih ibaratnya. Terus disuruh kerja males. Terus disuruh bisnis nggak punya modal. Kasih tips dong, Pak. Iya, buat gimana cara karyawan, mindsetnya nih, Pak? Biar bagus, Pak, mindsetnya. Biar berkembang gitu. Mindset kita adalah can do attitude ya.
Can do attitude. Jadi ini Iya, attitude ya, serius. apapun itu kita bisa lakukan gitu loh, ya kan? Kalau otak kita dia bawa sadar kita bahwa ini nggak bisa, percaya nggak? Itu pasti nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa, Pak. Ya. Karena alam sadar kamu itu yang mendrive kita untuk melakukan itu. Jadi yang nomor satu adalah mindset dulu nih. Mindset ini akan membawa alam sadar kita. Kalau kita rasa mindset kita, gua bisa, pasti alam sadar kita akan bawa kita, pasti kita bisa. Ya itu yang pertama tadi can do attitude ya, attitude kita, mindset. Yang kedua adalah ya do the best lah ya. Dan yang ketiga adalah menurut saya cari kerjaan yang kita senang. Passion kita. Passion kita. Passion. Ya banyak orang ya. Passion bukan fashion. Passion. 3 hal itu aja. Wow. Ya kan? Nggak dibayar nggak apa-apa, penting kasih transport aja. Ya. Tos lokal. Yang penting mah Nasi kotak ya? Nasi kotak. Kasih kotak aja. Pokoknya terima kasih buat Pak Ishak, Bu Rita, Bu Rita, makasih sama banyak. Udah buat datang. buat ini ya, buat ilmu kita juga nih gimana caranya jadi orang sukses, Benar. bisnisnya maju Amin. ya, biar bisa punya gedung di mana-mana kayak Amin. Bapak nih ya. Tapi ingat loh, sukses itu bukan hanya materi loh. Nah, Nah, itu ingat loh. Tuh, dengerin tuh jangan duit mulu lu. Lu duit mulu nih, Pak. ya udah lu. Tapi kalau duit itu bonus ya. Nah, bonus. Tapi jangan jadi Ya udah. Terima kasih ya udah Oke. Oh, makasih banyak. Thank you. Bekerja di Bapak dan Ibu yang benar-benar romantis, Iya. yang benar-benar welcome kepada siapa. Iya. Makanya main-main lah ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh, karena mengeluh nggak ada duitnya. Kaya. Terima kasih. Terima kasih, sehat-sehat. Pak.